Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya sukacita, damai sejahtera Kristus melimpah dalam hati kita di hari yang berbahagia ini. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 1. Berhubungan dengan silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius, ada hal yang menarik untuk kita pelajari bersama. Ada beberapa nama wanita yang ditulis di antara nama-nama pria yang menjadi leluhur Yesus Kristus. Nama-nama itu adalah Tamar, Rahab, Rut, Batseba, istri Uria, dan Maria, ibu Yesus. Wanita pertama yang ditulis adalah Tamar. Dalam Matius pasal 1 ayat 3 bagian A, Matius menulis, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Dalam kitab Kejadian 38 diceritakan kisah tentang Yehuda dan Tamar. Tamar adalah menantu Yehuda. Ia memperdaya mertuanya Yehuda. Ia berdandan seperti perempuan jalang untuk memikat mertuanya dan mendapatkan keturunan dari mertuanya itu. Tamar memperoleh 2 anak kembar dari mertuanya Yehuda. Tamar adalah menantu yang melahirkan anak dari mertuanya. Wanita kedua adalah Rahab. Matius 1 ayat 5 bagian A ditulis, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kita semua tahu bahwa Rahab adalah perempuan sundal yang terkenal di kota Yeriko. Ia berani mengambil resiko untuk menyelamatkan 2 orang pengintai Israel. Wanita ketiga adalah Rut. Matius 1 ayat 5 bagian B, Boas memperanakan Obed, kakek Daud dari Rut. Rut adalah wanita keturunan Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bukan bangsa pilihan Tuhan. Rut bersikukuh untuk mengikuti mertuanya pulang ke Betlehem. Rut memilih untuk menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya. Dia berkata kepada Naomi mertuanya, "Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Wanita keempat, Batseba. Matius 1 ayat 6 bagian B, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Matius menuliskan bahwa Batseba adalah istri Uria. Kita tahu bagaimana cerita yang terjadi di antara Daud dan Batseba. Cerita cinta yang diwarnai dengan perselingkuhan, perzinahan, dan konspirasi pembunuhan untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh Daud. Dan wanita kelima yang ditulis adalah Maria, ibu Yesus. Maria adalah wanita sederhana, wanita biasa, seperti kebanyakan wanita-wanita lainnya. Melihat latar belakang wanita-wanita ini, timbul pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan bisa memilih wanita-wanita lain selain mereka? Jawabannya sangat bisa. Tuhan bisa memilih wanita yang lain, yang mungkin menurut ukuran kita, ukuran manusia, wanita yang lebih baik, lebih sempurna dari mereka. Tetapi pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan memilih mereka?
Kita lihat tadi bahwa Tamar adalah menantu yang memperdayai mertuanya untuk memperoleh keturunan. Rahab adalah perempuan sundal yang terkenal di Yeriko. Ruth adalah wanita keturunan Moab, bangsa yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Batseba, seorang wanita yang direbut oleh Daud dengan jalan membunuh suaminya Uria. Dan Maria, seorang wanita biasa, wanita yang sangat sederhana. Dari wanita-wanita ini kita pelajari bahwa Tuhan memilih siapa saja yang mau dipilihnya. Tuhan tidak melihat status seseorang. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna di mata manusia. Tuhan melihat hati. Tuhan mencari orang yang hatinya benar, yang hatinya berkenan kepadanya. Wanita-wanita tadi adalah wanita-wanita biasa, tetapi mereka mengambil keputusan untuk bertobat, untuk berpihak kepada Tuhan, dan mengikuti Tuhan. Mereka adalah wanita-wanita yang berani mengambil resiko, gigih berjuang untuk memperoleh janji Tuhan. Dan mereka adalah wanita yang rendah hati, yang tunduk dan taat pada rencana Tuhan. Lukas 1 ayat 38, Maria berkata kepada malaikat Tuhan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari renungan hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hina, orang-orang yang tersisihkan dan terbuang dari masyarakat. Orang-orang pertama yang mendengar kabar sukacita di hari kelahiran Kristus adalah para gembala, orang-orang yang sederhana, bahkan mereka miskin, papa, hina, dan menderita. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Natal ini? Apapun masa lalu kita, marilah kita belajar dari wanita-wanita ini, agar setiap kita bisa dipakai untuk menggenapi rencananya bagi penyelamatan dunia ini. Jadilah orang yang rendah hati, miliki hati yang bertobat, berpihak kepada Tuhan, berani mengambil resiko untuk mengikuti Tuhan, dan teguh berpegang pada janji-janji Tuhan. Amin. Merry Christmas and Happy New Year.